Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pembahasan sejarah peradaban Islam untuk kelas 12, yang tentunya ini bahasan yang kedua kalau tidak salah, dan kita akan membahas tentang tokoh-tokoh gerakan pembaharuan Islam. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita kaji gerakan pembaharuan Islam yang tentu tokoh-tokoh dari gerakan pembaharuan Islam itu akan dikupas habis. Hanya dalam pertemuan ini kita akan membahas dulu dari dua tokoh saja. Sebagaimana yang telah dibahas minggu kemarin, itu tentang ciri-ciri pembaharuan Islam. Di antaranya satu, kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Itu yang menjadi latar belakang dan ciri-ciri pembaharuan Islam itu. Yang kedua, kebudayaan Barat harus ditolak. Meskipun ada yang mau menerima kemajuan-kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Chandra Mudrapar memiliki konsep bahwa kebudayaan Barat itu harus ditolak. Yang ini tentu debatable. Ini bukan sebuah keputusan, tapi ini pendapat dari Chandra Mudrapar itu. Nah, anak-anak sekalian, mari kita bahas tokoh dari gerakan pembaharuan Islam yang pertama, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, 1703-1787. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab itu? Beliau dilahirkan di Uyainah, Najd, bagian timur Saudi Arabia, dan dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bermadhab Hambali yang memperkenalkan dirinya sebagai aliran Salafiyah. Nah, tentu beliau menamakan gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan sebutan gerakan Muwahhidin. Jadi kalau ada yang bertanya, gerakan apa atau apa nama gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Yaitu gerakan Muwahhidin. Itu suatu gerakan yang bertujuan untuk mensucikan dan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya, yang mudah, gampang dipahami, dan diamalkan. Persis seperti Islam pada masa awal perjalanan sejarahnya. Nah, gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini itu diperolok-olokkan oleh kelompok lawan-lawannya dengan sebutan gerakan Wahabi. Jadi gerakan Wahabi ini bukan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab itu dikenal dengan sebutan gerakan Muwahhidin, tapi kemudian lawan-lawan yang tidak suka terhadap Muhammad bin Abdul Wahab menyebut gerakan Muwahhidin itu dengan gerakan Wahabi, yang sekarang itu dipuncul-punculkan. Padahal intinya itu orang yang kecewa atau terganggu dengan apa yang dijadikan pola sikap atau pendapat dari Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, gerakan Wahabi bukan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dikenal dengan sebutan gerakan Muwahhidin atau gerakan yang ingin mensucikan Al-Quran dari khurafat, tahayul, bid'ah, dan segala macam. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok yang tidak suka, maka mereka mengejek-ejek dengan sebutan gerakan Wahabi. Wahabisme di Indonesia juga dikenal di situ. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau menamakan gerakan Muwahhidin itu yang paling pokok adalah gerakan yang bertujuan sekali lagi untuk mensucikan dan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya, yang mudah, gampang dipahami, dan diamalkan, persis seperti Islam pada masa permulaan sejarahnya. Jadi sekarang tentu Islam, kalau kaum liberal itu mencoba memilah-milah. Ada wilayah-wilayah
wilayah-wilayah ibadah, itu kalau menutup aurat cukup di wilayah ibadah katanya. Ada juga yang berpendapat kalau menutup aurat itu harus sumuli, itu macam-macam. Jadi diperdebatkan dan orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan itu biasa dalam ilmu pengetahuan, biasa. Kita tidak perlu shock atau kita tidak perlu kegeeran atau marah besar. Nggak perlu, karena memang pendapat-pendapat mereka itu juga hasil ijtihad yang harus dihargai. Selanjutnya gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini itu dinamakan tadi gerakan Wahabi. Itu sebagai ejek-ejekan oleh lawan-lawannya. Kemudian apa hal-hal yang ditekankan oleh gerakan ini, anak-anak sekalian? Kita coba kaji. Yang pertama, yang ditekankan oleh gerakan ini adalah penyembahan kepada selain Allah adalah salah. Jadi musyrik. Seperti kalian kalau tidak diberi ongkos, maka kalian itu menganggap nggak perlu sekolah. Nah, kalian sudah mempertuhankan uang dan mengganggu kelurusan hati kalian untuk melaksanakan kewajiban mencari ilmu. Jadi penyembahan kepada selain Allah adalah salah. Itu dikatakan salah. Dan siapa yang berbuat demikian, itu dibunuh dalam konsep gerakan ini. Kenapa? Kan halal darahnya. Tapi tentu dalam aspek-aspek pemikiran. Kemudian orang yang mencari ampunan Allah dengan mengunjungi kuburan, orang-orang soleh, itu Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bahwa itu adalah golongan musyrikin, gitu. Dan kalian harus mengetahui gerakan ini, sehingga identifikasi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika ada orang yang mencari ampunan Allah dengan mengunjungi kuburan atau orang-orang soleh, makam-makam sunan dan segala macam, di mata Muhammad bin Abdul Wahab adalah golongan musyrikin. Selanjutnya anak-anak sekalian, Muhammad bin Abdul Wahab memandang bahwa termasuk perbuatan musyrik memberikan pengantar dalam sholat terhadap nama-nama nabi atau wali atau malaikat. Seperti Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa itu juga syirik orang yang menyebutkan Sayyidina Muhammad misalkan. Nah, kita tidak perlu kegeeran begitulah. Jangan baper. Ini dalam kajian ilmu pengetahuan dan kita harus tahu, kalau ada kelompok yang menyatakan menambah-nambahkan nama-nama dengan Sayyidina Muhammad misalkan, itu dikatakan musyrik, ini adalah pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, atau ilmu-ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata-mata. Jadi kalau hanya berpikir kumaha cek kuring, kumaha cek otak kuring gitu, dalil tidak perlu dipergunakan, maka Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa orang tersebut itu sudah dikelompokkan pada kelompok kufur, atau minimal kufur pada sebagian ayat Al-Quran. Dan anak sekalian, termasuk juga orang yang kufur atau ilhad yang mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Quran dengan jalan takwil. Itu juga termasuk pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Kelompok ini termasuk kufur. Dilarang memaki buah tasbih. Dalam mengucapkan nama Tuhan dan doa-doa wirid cukup menghitung dengan jari. Jadi bukan memakai. Jadi kelompok ini, pendapat Muhammad bin Abdul Wahab memandang bahwa menggunakan tasbih, alat-alat lain selain jari tangan, itu kadarnya itu terlarang. Begitu. Kemudian, sumber syariat Islam dalam soal halal dan haram hanya Al-Quran semata-mata. Dan sumber lain sesudahnya ialah
sunnah Rasulullah. Perkataan ulama, mutakallimin, dan fuqaha tentang haram halal tidak menjadi pegangan dan dapat dijadikan dasar atas kedua sumber tersebut. Begitu. Jadi kalau ulama menurut Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bisa dijadikan dasar utama karena rujukannya Al-Quran, As-Sunnah. Kalau ada dalil Al-Quran, kita gunakan, kita laksanakan karena itu nilai ibadah. Apabila tidak ada dalil Al-Quran, lalu kita lihat sunnah Nabi apakah Rasulullah SAW melaksanakannya, maka itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan rujukan hukum. Kalau ulama itu Muhammad bin Abdul Wahab memandang itu tidak bisa dijadikan dasar sumber. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab melihat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka dan siapapun juga boleh melakukan ijtihad asal sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Itu dalam berijtihad itu kita tidak perlu dan tidak boleh seenaknya. Itu contoh kalau kalian jalan-jalan ke hutan, lalu kalian tidak punya batasan kompas dan lupa kompas, maka kalian berijtihad. Argumentasinya apa? Kalau tidak punya argumentasi, tentu kompas keretek itu. Nah, dalam memahami bagaimana menetapkan arah kiblat itu berdasarkan pemikiran yang mendalam. Jadi kita tidak boleh seenaknya begitu. Kita lanjut lagi anak-anak sekalian. Itu yang tadi adalah gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang yang kedua, anak-anak sekalian, kita akan bahas tentang Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di 1838. Jadi tokoh yang kedua ini, apa yang menjadi kekhasannya atau pikiran-pikiran pembaharuannya itu apa? Beliau dilahirkan di Asadabad, Afghanistan. Sebagai penulis, beliau dijuluki sebagai tokoh Renaissance Islam abad ke-19. Jadi tokoh yang mampu melakukan perubahan, bahkan dikenal dengan seorang mujaddid, pembaharu sekaligus mujahid, seorang pejuang yang terus-menerus mengobarkan api semangat dan menegakkan kalimatul haq kepada siapapun. Ini menjadi ciri khas Jamaluddin Al-Afghani dan sebutan Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian anak-anakku sekalian, kita ketahui apa sih tujuan gerakan Al-Afghani dengan pan-islamismenya itu. Nah, kita lihat bahwa yang pertama, membangun dunia Islam di bawah satu sistem pemerintahan. Jadi Jamaluddin Al-Afghani mendorong supaya umat Islam itu dalam naungan satu pemerintahan. Itu teori yang disampaikan atau pendapat yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Lalu yang kedua, mengusir penjajahan Barat atas dunia Islam pada saat itu. Dan sekarang juga kalau ada jenis penjajahan ya harus dihapuskan. Begitu. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, itu bahwa Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Menurut Jamaluddin Al-Afghani. Bisa dianut oleh siapa saja tanpa kecuali. Karena Islam menurut Al-Afghani apalagi mengutip ayat Al-Quran bahwa Islam itu ya'lu ala yu'la alaih gitu. Yang kedua, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh umatnya yang meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang umat Islam mundur, itu artinya umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka terperosok ke dalam ajaran Islam yang tidak benar atau salah. Jadi pengertiannya, contoh soal takdir saja dan pengertian fana dalam tasawuf, itu takdir diartikan harus menyerah pada takdir. Jadi menyerah saja, tidak ada upaya apa-apa atau fatalisme itu. Orang berpikir, ada kelompok yang berpikir seperti itu. Lalu dikatakan fana juga diartikan hidup menyendiri agar fana kepada Allah. Nah, menurut Al-Afghani, takdir itu harus diartikan bahwa segala yang terjadi
berjalan menurut hukum sebab akibat. Begitu. Tidak ada upaya dari manusianya. Begitu. Selanjutnya, berdirinya pemerintahan yang dipimpin oleh sultan-sultan. Mereka dalam pandangan Al-Afghani, sultan itu memeras rakyatnya dan memperoleh pembenaran dari ulama-ulama istana yang mengabdi kepadanya. Perasaan agak mirip ya, seperti posisi di kita begitu. Jadi ada ulama yang diurus oleh pemerintahan dan dia melegalisasi atau melegitimasi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu terjadi di zaman dahulu di masa pergerakan Jamaluddin Al-Afghani. Jadi berdirinya pemerintahan yang dipimpin oleh sultan-sultan, itu ternyata mereka hanya memeras rakyatnya dan memperoleh pembenaran dari ulama-ulama istana yang mengabdi kepadanya. Itu dalam kacamata pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat, anak-anak sekalian, lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Maka harus dibangun solidaritas Islam sedunia. Apa yang dikenal dengan sebutan pan-Islamisme. Gitu. Kan sekarang ada cenderung ingin menghapus pan-Arabisme. Padahal dalam pemahaman pan-Arabisme, konteks dari pan-Arabisme itu tidak dipahami sama-sama se-Arab. Jadi bukan Arabnya, bukan. Karena Islam diturunkan di Arab saja, maka syariat Islam itu menggunakan bahasa-bahasa dan kalam-kalam Arab. Gitu. Kalau di Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Nah, hanya pan-Arabisme itu tentu tidak bisa diklasifikasikan, disejajarkan dengan pan-Islamisme. Oke, pan-Arabisme bisa dihapus, tapi pan-Islamisme itu harus tetap diperjuangkan. Begitu. Karena antara muslim dengan muslim itu adalah bersaudara. Begitu. Selanjutnya, yang kelima adalah pandangan Al-Afghani tentang dunia barat. Jadi kita akan membuka bagaimana pemikiran-pemikiran atau pandangan Al-Afghani tentang dunia barat. Yang kelima ini, Al-Afghani memahami bahwa sekalipun mereka berlainan keturunan dan kebangsaan, orang barat itu mereka bersatu dalam menghadapi dunia Islam. Gitu. Jadi sampai sedalam itu kajian Al-Afghani dalam melihat dunia barat itu. Kemudian penjajahan barat merupakan kelanjutan dari perang salib. Jadi kalau ada upaya barat untuk menjajah, untuk memberikan dalil-dalil penguasaan terhadap satu wilayah, baik ekonomi, apapun lah, politik dan segala macam, itu adalah kelanjutan dari perang salib. Itu versi pemikiran Jamaluddin Afghani. Selanjutnya, mereka sengaja menghalangi kebangkitan umat Islam. Apa yang mereka sebut dengan nasionalisme dan patriotisme itu menjadi fanatisme, ekstremitas, dan sufisme jika yang menerapkannya orang Islam. Jadi nasionalisme versi mereka dan patriotisme versi mereka di mata mereka adalah positif kalau yang menjalankannya mereka. Tapi ketika umat Islam yang melaksanakannya, maka itu diklasifikasikan fanatisme, ekstremitas, dan sufisme. Gitu. Keempat, maka umat Islam harus bersatu melawan Barat. Itu pandangan Al-Afghani tentang dunia Barat. Yang keenam, anak-anak sekalian, itu umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang telah dicapai oleh negara-negara Barat. Jadi itu yang Ustaz maksudkan, kita haram untuk bodoh. Dan kita harus mencoba mengkaji, meneliti perkembangan ilmu pengetahuan itu. Selama kita mampu menghadirkan Allah dalam diri kita, maka kita yakin bahwa ilmu pengetahuan itu harus menjadi empowering, memberdayakan pikiran-pikiran kita dan niat-niat kita untuk beribadah kepada Allah. Maka umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah dicapai oleh negara-negara Barat. Begitu, mengimbangi maksudnya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, siapa saja
tokoh-tokoh yang akan kita kaji. Tadi sudah dua tokoh. Yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu yang kedua tokoh pembaruan itu Jamaluddin Afghani. Nah, kita sebutkan tadi sudah Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu yang kedua Jamaluddin Al-Afghani. Minggu depan kita coba untuk mengkaji Muhammad Abduh, pemikirannya apa, bagaimana. Kemudian Rashid Ridho, itu bagaimana. Dan yang kelima Muhammad Iqbal. Jadi minimal 5 tokoh pembaruan ini kita bisa menggali bagaimana konsep-konsep pembaruan versi mereka. Itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah tetap memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.